Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kami bertiga CGP kelompok berapa ya kita ya? Dari CGP dari fasilitator yaitu Bu Dikora Hayati akan mempraktekkan coaching dengan alur Tirta dengan coach di sini yaitu Ibu Rena Agassi, kemudian coachingnya yaitu Pak Mulyadi, dan saya sendiri sebagai pengamat yaitu Nana Rusdiana. Dan selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum Ibu Rena, apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah baik. Oke, bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Saya sangat bahagia Pak, karena saya akan melakukan coaching dengan Pak Mulyadi hari ini. Oh iya. Dalam kegiatan coaching ini, Bu Rena akan berperan sebagai coach dan Pak Mulyadi sebagai coachee. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu siapkan? Saya akan melakukan coaching dengan Pak Mulyadi dengan menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan tanggung jawab. Oh ya. Dan saya akan mengamati coaching saya, yaitu dengan cara saya harus presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, mantap sekali, Bu. Nah, selanjutnya nih, apa yang akan Bu Rena kembangkan dalam coaching kali ini? Saya akan mengembangkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Nana. Mengapa Ibu memilih pertanyaan berbobot untuk dikembangkan, Bu? Karena saya merasa dalam praktek coaching kemarin, saya dinilai kurang dalam pertanyaan berbobot, Pak. Sehingga saya berharap ada perkembangan dalam membuat pertanyaan berbobot pada coaching. Oh iya. Selanjutnya nih, kira-kira kekuatan yang mana lagi yang akan Bu Rena kembangkan? Mungkin saya akan meningkatkan saya agar saya tetap presence, agar saya tetap fokus pada coaching saya, dan saya akan mencatat kata-kata kunci pada coaching saya, Pak. Oh iya. Berarti persiapan Ibu ini sudah maksimal ya. Nah, Ya, kira-kira nih Bu Rena sudah tahu belum tentang rubrik penilaian coachingnya? saya sih sudah mempelajarinya, Pak. Hanya saja saya belum begitu memahaminya. Mungkin Pak Nana bisa memberi penjelasan lebih detail mengenai rubrik penilaian ini agar proses coaching ini berjalan dengan baik. Oh, baik Bu Rena. Nah, pada pelaksanaan coaching nanti ada 3 kegiatan ya. Itu prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Dalam kegiatan tersebut ada 3 penilaian nih Bu. Nah, diantaranya yang pertama ada nilai yang belum dilakukan. Yang kedua sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Dan yang ketiga nanti poinnya itu sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, dalam kegiatan coaching, kira-kira Bu Rena ini sudah mencapai nilai berapa, Bu? Kalau di rentang 1 sampai 10. Saat ini saya kira saya masih di angka 7, Pak. Baik, dari angka 7 ini, kira-kira Bu Rena akan menuju ke angka berapa, Bu? Harapan saya sih ke angka 9, Pak. Oh, oke. Nah, bagaimana cara Bu Rena untuk mencapai angka 9? Saya akan melaksanakan tahapan sesuai alur Tirta, Pak. Di antaranya, saya akan menanyakan tujuan coaching saya terhadap diskusi coaching kali ini. Kemudian saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coaching.
Kemudian saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan tentunya saya akan menanyakan komitmen dan tanggung jawab untuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oh, baik-baik Bu Rena. Berarti kompetensi yang ingin dicapai Bu Rena itu yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu Rena. Ya, Baiklah, sekarang silakan Bu Rena memulai melakukan coaching dengan Pak Mulyadi. Oke, baik Pak Nana, terima kasih. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam, Bu Rena. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Semangat Bu. Semangat juga. Nih, tumben-tumbenan nih Pak Mulyadi kontak-kontak dengan saya. Saya sampai kaget loh Pak dikontak sama Pak Mulyadi. Iya Bu nih, mohon maaf ya sebelumnya saya ganggu Bu Rena nih. Saya minta waktu untuk bisa berdiskusi Bu. Iya, nggak apa-apa Pak, saya malah merasa senang. Ya, begini Bu, saya itu ada sedikit kendala ya Bu, atau semacam keresahan dalam hati Bu, terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Saya itu kan inginnya menayangkan media ajar itu dengan perangkat yang ada, misalkan bahan tayang seperti itu kayak Infocus. Cuman memang keterbatasan sarana Bu, di sekolah saya itu Infocusnya cuman satu, kadang-kadang berebut dengan guru yang lain ketika saya sudah menyiapkan materi PPT, kemudian ternyata Infocusnya itu dipakai oleh guru yang lain itu Bu. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Jadi intinya Bapak merasa ada keterbatasan sarana ya di sekolah Bapak, betul begitu Pak? Betul Bu, betul. Apakah menurut Bapak ketersediaan Infocus ini atau maksudnya pembelajaran dengan menggunakan Infocus ini sangat penting buat pembelajaran Bapak? Bagi saya sangat penting Bu. Jadi ketika memakai sarana ini, saya harapkan anak lebih cepat memahami pelajaran begitu Bu. Oh begitu Bapak. Oke, kita punya waktu sebentar nih Bapak. Kira-kira dari hasil percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin menemukan solusi Bu terkait dengan permasalahan ini sehingga tidak menjadi ganjalan dalam hati begitu Bu. Jadi materi bisa tersampaikan. Kalaupun misalkan Infocus tidak ada, misalkan saya tetap bisa menyampaikan materi dan bisa memahami, anak bisa memahami materi itu dengan baik begitu Bu. Jadi apa yang saya tangkap itu Pak Mulyadi ingin adanya solusi agar materi tersampaikan dengan baik walaupun adanya keterbatasan sarana dan prasarana begitu Pak? Betul, betul Bu Rena, betul. Menurut Pak Mulyadi sendiri, indikator dari materi tersampaikan dengan baik itu seperti apa ya Pak? Indikatornya anak pertama asik belajar, kemudian nyaman belajar, dan ketika di akhir pembelajaran, ketika diadakan evaluasi, nilainya meningkat Bu, seperti itu Bu, kalau menurut saya. Oh begitu Pak. Nah sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Mulyadi dalam proses pembelajaran seperti apa Pak? Saya menyiapkan bahan-bahan ajar, termasuk alat peraga juga sudah saya siapkan, kemudian perangkat yang lain kayak RPP dan sebagainya sudah saya siapkan, dan juga bahan pendukung lainnya sehingga materi ajar itu bisa tersampaikan dengan baik begitu. Ya, untuk kondisi saat ini, materi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi agar tersampaikan dengan baik, ya kalau saya kasih nilai untuk kondisi siswanya, dari nilai 1 sampai 10, kondisi siswa sekarang seperti apa, Pak, dalam penerimaan materi yang disampaikan oleh Pak Mulyadi? Kalau menurut pengamatan saya ya di kisaran angka 7 Bu lah, gitu. Boleh bisa digambarkan angka 7 itu yang seperti apa, Pak? Angka 7 Kondisi itu siswanya. kondisi siswanya ada yang mungkin perhatiannya kurang terfokus, kemudian anak yang masih kurang semangat dalam belajar seperti itu Bu. Jadi menurut Pak Mulyadi ini pembelajaran yang Pak Mulyadi sudah lakukan, perhatian anak itu kurang fokus, seperti itu ya Pak ya? Ya betul Bu.
Kalau harapan Pak Mulyadi ini tadi kan awalnya di angka 7, harapannya meningkat ke angka berapa, Pak? Kalau harapan sih minimal 9 Bu lah. Target saya 9, di angka 9 anak bisa mencapai angka 9 seperti itu Bu. Syukur kalau bisa sampai 10 atau 100 itu Bu. Iya ya Pak ya. Nah, kalau menurut Pak Mulyadi, tingkatan anak sekarang itu kondisinya sekarang sudah angka 7 ya Pak ya. Bapak berharap ada tingkatan ke angka 9. Kira-kira ada nggak Pak usaha yang bisa dilakukan oleh Bapak dalam pembelajaran untuk kegiatan sehari-hari? Kalau usaha saya sih anak ya digiring untuk bisa belajar secara mandiri, kemudian anak juga bisa mencari media yang lain untuk kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya bersumber dari guru seperti itu Bu, jadi bisa mencari sumber belajar yang lain seperti itu Bu. Selain anak mandiri sendiri, mencari media lain, ada nggak Pak cara lain agar proses pembelajaran Pak Mulyadi ini berjalan dengan efektif dengan adanya sarana yang terbatas? Kalau menurut saya bisa juga Bu, anak diarahkan untuk menggunakan semacam media elektronik atau zaman sekarang itu kan anak-anak sudah memiliki HP seperti itu Bu ya. Jadi bisa diarahkan kayaknya anak itu untuk mengakses materi ajar itu melalui link YouTube ya atau dan sebagainya seperti itu Bu. Bisa di internet, di Google atau bagaimana itu. Kira-kira ini bisa dilakukan Pak? Anak membawa HP ke sekolah, bisa? Saya kira bisa Bu, bisa. Kapan itu Pak bisa dilakukannya? Setiap pembelajaran yang ada kaitannya misalkan dengan bahan tayang, misalkan ada materi yang bentuknya seperti film atau apa, bisa menggunakan link YouTube seperti itu, Bu. Ada pihak yang bisa dimintain Bapak dukungan? Pihak yang bisa diajak untuk diminta dukungannya diantaranya pertama kepala sekolah ya Bu, tentunya kepala sekolah agar tidak ada miskomunikasi atau ada semacam sanggahan ketika sudah dikonfirmasi kepala sekolah. Kepala sekolah diharapkan mengerti dengan kondisi yang ada saat ini, kemudian juga berkonsultasi dengan rekan sejawat agar nilainya tidak negatif, kemudian juga yang terpenting kalau menurut saya bisa berkolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua bisa mengerti, bisa paham kenapa anak misalkan disuruh bawa HP ke sekolah seperti itu. Oh, rencana yang sangat bagus itu, Pak. Berarti kira-kira rencana Bapak itu bisa dilaksanakan dengan segera ya, Pak ya? Iya, betul, Bu. Betul, Bu. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Nah, dari hasil percakapan ini, apa sih yang bisa Bapak dapatkan? Kalau dari percakapan ini, Bu, terus terang pertama saya merasa menemukan solusi ya, Bu, terkait dengan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya terfokus pada sumber atau alat bahan tayang tersebut, tapi bisa menggunakan media yang lain, contohnya seperti HP dan alat penunjang lainnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Pak Mulyadi. Saya cukupkan percakapan kita kali ini. Semoga apa yang dilakukan Pak Mulyadi itu bisa meningkatkan ketersapaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Mulyadi dan bisa meningkatkan hasil belajar yang maksimal ya Pak ya oleh peserta didik ya. Nanti minggu depan kita sharing kembali ya Pak. Iya Bu, terima kasih nih Bu. Saya, ini jadi tercerahkan Ibu dengan berdiskusi dengan Ibu saat ini Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya, sama-sama nih Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena Pak Mulyadi sudah mempercayakan, maksudnya ingin sudah berbagi, sudah sharing dengan saya aja. Jangan nggak usah sungkan Pak. Kalau ada apa-apa, silakan sharing kembali dengan saya. Baik Bu, siap. Ya, Assalamualaikum Pak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa Bu Rena, Pak Mulyadi. Suaranya Pak Nana. Iya, suaranya Suara. ya. Oke, Bu Rena, Pak Mulyadi, luar biasa sekali. Saya sudah
mendengarkan proses coaching yang luar biasa, sangat baik ya Bu Rena, Pak Mulyadi. Nah, ini dari praktek coaching tadi, langsung saja Bu Rena ya. Saya mau ada beberapa pertanyaan nih. Menurut Bu Rena, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bu Rena lakukan itu sudah terjadi, Bu? Kalau menurut saya sih sudah berhasil, Pak. Saya sudah memberikan motivasi Pak Mulyadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi beliau. Saya juga sudah menerapkan kompetensi coach saya, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Rena. Nah, saya izin nih Bu Rena untuk menyampaikan catatan hasil observasi coaching saya ya Bu. Mangga Bapak. Yang pertama, Bu Rena sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip dari Alur Tirta. Kemudian yang kedua, Bu Rena sudah memberikan 5 pertanyaan tadi ya, pertanyaan inti kepada Pak Mul. Nah, menurut Bu Rena nih, apakah dari hasil coaching tadi sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Maksudnya, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rena? Saya rasa saya sudah belajar, Pak, tentang pertanyaan yang berbobot sambil mendengarkan aktif saat saya melakukan coaching dengan Pak Mulyadi. Saya juga sudah presence, ya. Kemudian semoga kedepannya kompetisi-kompetisi saya pada coaching ini semakin baik lagi, Pak. Oke, Bu Rena. Tetap semangat ya, Bu Rena. Semoga. Oke, terima kasih Pak Nana. Iya, semoga apa yang diharapkan bisa nanti tercapai. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami bertiga akan mempraktikkan coaching dengan Alur Tirta dengan coach yaitu Pak Nana, kemudian coachee adalah Bu Rena, dan pengamat atau observer saya sendiri Pak Mulyadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nana, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Mul. Alhamdulillah baik. Bagaimana nih perasaan Pak Nana saat ini? Waduh, alhamdulillah Pak, karena saya akan melakukan coaching nih dengan Bu Rena. Hebat sekali nih. Dalam kegiatan coaching hari ini, kira-kira Pak Nana akan berperan sebagai coach ya, dan Bu Rena sebagai coachee. Kira-kira persiapannya seperti apa nih, Pak Nana? Ini Pak Mul, saya akan melakukan coaching dengan Bu Rena memakai Alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang akan diamati dalam coaching kali ini yaitu presence, mendengarkan aktif, dan tentang pertanyaan bobot serta pertanyaan bobot yang akan saya tanyakan. Wah, hebat sekali nih Pak Nana. Selanjutnya apa yang akan Pak Nana kembangkan nih dalam coaching kali ini? Kalau saya sih menekankan ke pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Mul. Oh iya. Mengapa nih Pak Nana mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching dengan Bu Rena ini? Karena gini Pak Mul, saya tuh waktu praktek coaching kemarin, saya dinilai kurang dalam pertanyaan berbobot. Nah, sehingga saya ini berharap ada perkembangan pada praktek kali ini, Pak. Oh iya. Selanjutnya kira-kira nih menurut Pak Nana kekuatan apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Pak Nana nih dalam coaching kali ini? Mungkin saya akan meningkatkan sebagai pendengar aktif gitu, karena ini juga menjadi poin penting Pak. Jadi sehingga nanti saya akan menjadi coach yang lebih baik. Nah, berarti nih kalau saya perhatikan persiapan Pak Nana ini sudah maksimal. Nah, kira-kira menurut Pak Nana sudah tahu belum tentang rubrik penilaian dari coaching itu sendiri?
Saya sih sebenarnya udah mempelajarinya, Pak, cuman belum begitu paham. Mungkin Pak Mul bisa menjelaskan lebih detailnya ke saya, Pak. Baik, Pak Nana. Nah, pada pelaksanaan coaching kali ini ya, nanti ada 3 kegiatan yang akan dilalui, Pak. Pertama supervisi, kemudian observasi dan pasca percakapan. Nah, kemudian dalam kegiatan tersebut ada 3 penilaian, Pak. Di antaranya 1 belum dilakukan, kemudian 2 sudah dilakukan namun belum sesuai prinsip coaching, dan 3 sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, dalam kegiatan coaching, kira-kira Pak Nana sudah mencapai nilai berapa nih? Rentangnya seperti apa, Pak? Kalau saat ini sih saya berpikir saya tuh masih di angka 7, Pak. Baik, dari angka 7 ini kira-kira Pak Nana akan menuju ke angka berapa nih? Kalau harapan saya sih ya, saya ingin menuju angka 9, Pak. Oke. Nah, bagaimana kira-kira caranya nih untuk mencapai angka 9 tersebut ini Pak Nana nih? Insya Allah nanti saya akan melaksanakan tahapan coachingnya sesuai alur tirta, yaitu diantaranya menanyakan tujuan Ya. dari diskusi coaching ini, lalu saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi Bu Rena, dan saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan tentunya saya juga akan membuat komitmen dan tanggung jawab untuk nanti dalam pemecahan masalah yang dihadapi Bu Rena tentunya. Iya, terima kasih. Baik, berarti kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Nana itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot ya, Pak Nana ya? Iya, Pak. Nah, baiklah, sekarang silakan Pak Nana untuk melakukan coaching dengan Ibu Rena. Disilakan. Oke, Pak. Terima kasih Pak Mul. Dan baik, Ibu Rena. Baik, Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Rena. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Pak Nana. Alhamdulillah baik. Gimana dengan Pak Nana sendiri? Alhamdulillah Bu, baik juga Bu. Pak Nana, mohon maaf ya mengganggu waktunya. Oh, nggak apa-apa Bu. Saya malah senang Ibu kesini. Kira-kira nih apa ya yang akan Ibu bicarakan dengan saya nih? Jadi begini Pak, saya ini kan guru matematika ya. Lah, Bapak pasti tahu sendirilah kalau matematika itu belum belajar aja, anak tuh ngerasa kalau matematika itu sulit. Nah, begitu Pak. Jadi karena mereka sudah beranggapan, mereka sudah berasumsi kalau matematika itu sulit, jadi akhirnya semangat untuk belajar matematika itu mereka rendah, Pak. Saya jadi bingung loh, Pak. Kalau semangat mereka rendah, loh gimana coba, Pak? Ya hasilnya juga kan pasti rendah juga. Jadi ya bisa dibilang saya sedang bingung, Pak. Ya, ya, ya. Nah, ini menurut Bu Rena nih, Ibu tuh inginnya seperti apa sih Bu dari murid-murid yang Ibu ajar itu? Ya, harapan saya sih, saya pengennya murid saya itu dalam pembelajaran matematika itu mereka semangat dalam belajarnya, Pak. Dan saya harap ketika mereka semangat dalam belajar, ini akan meningkatkan nilai mereka loh, Pak. Nah, dari nilai kompetensi mereka itu jadi meningkat gitu, karena mereka semangat dalam belajarnya, begitu, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Jadi anak-anak inginnya ketika belajaran Ibu jadi lebih semangat ya. Betul Nanti begitu, Pak. efeknya ke nilai tentunya Bu ya. Begitu Bu. Iya. Iya, iya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Rena nih, kira-kira untuk menumbuhkan semangat murid itu tuh bagaimana Bu? Kayaknya sih saya harus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Kemudian, saya juga sepertinya harus, melakukan pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan belajar mereka, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk kondisi sekarang, menurut penilaian Ibu nih, jika dinilai dari skala 1 sampai 10, di mana sih nilai maksimal untuk anak-anak Ibu pada kondisi saat ini?
Kalau menurut saya sih rata-rata mereka itu masih di posisi angka 5, Pak. Oh, di angka 5, berarti masih kecil Mm-mm. ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, harapan Ibu nih, murid-murid Ibu tuh bisa bisa mencapai angka berapa Bu? Ya, saya sih pengennya mereka di angka 7 atau 8, Pak. Baik, baik, baik. Nah, dari target Ibu kan sudah ada nih. Nah, kira-kira Mm-mm. nih usaha Bu Rena untuk meningkatkan kondisi tersebut bagaimana Bu? Selama ini sih saya masih bingung ya Pak ya, saya harus gimana gitu tuh. Paling saya pernah ngobrol gitu dengan rekan sejawat, katanya coba Bu Rena melakukan pembelajaran yang bervariasi, metode yang digunakan atau media yang digunakan jangan itu-itu melulu. Coba diganti yang bervariasi dan membuat pembelajaran yang menyenangkan, seperti itu Pak. Oh, iya, iya. Saya paham. Berarti Mm-mm. selama ini Bu Rena merasa dalam proses mengajarnya tuh belum menarik Bu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kira-kira nih untuk meningkatkan ketertarikan murid nih terhadap kondisi belajar tersebut bagaimana Bu? Ya, saya sih rencananya ya Pak ya, saya mencoba menggunakan metode yang bervariasi. Kan selama ini saya lebih banyak ceramah ya. Kenapa sih saya lebih banyak ceramah? Karena menurut saya matematika itu lebih mudah dipahami menggunakan metode ceramah. Tapi yang menurut saya ini kan belum tentu ya diterima anak dengan baik. Ternyata setelah saya melakukan evaluasi, anak tuh merasa jenuh Pak kalau saya menggunakan metode ceramah terus. Nah, dari situ saya mencoba mencari ide, sepertinya saya harus mencoba metode lain, seperti misalnya diskusi kelompok. Kemudian juga saya harus menggunakan media yang lain. Kalau selama ini mungkin media saya hanya sekedar misalnya Infokus gitu tuh. Bisa jadi sekarang mulai menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik buat mereka seperti menggunakan word wall sehingga menarik dalam pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, 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 itu sudah bagus Bu. Mm-mm. Nah, nih kira-kira nih perubahan apa nih yang Ibu inginkan setelah Bu Rena ini mengganti metode dan media pembelajarannya Bu? Saya sih harapannya siswa saya menjadi semangat belajar matematika, Pak. Seperti ini, Pak. Saya tuh pernah melakukan refleksi ya. Waktu awal semester 2 saya mengajukan pertanyaan lewat Google Form, melakukan refleksi terhadap siswa saya. Itu dari hasil refleksi itu ada beberapa yang berpendapat, kan kalau SMA itu saya masih kurikulum 2013 ya Pak, ada matematika umum dan ada matematika peminatan. Dan ada beberapa siswa yang berpendapat kalau matematika peminatan yang diajarkan saya itu lebih sulit dipahami dibandingkan dengan matematika umum. Ya, dari hasil refleksi itu saya bertanya ke rekan sejawat yang mengajar matematika umum, kenapa kok siswa lebih tertarik belajar matematika umum? Ternyata rekan sejawat saya ini menggunakan media yang menarik buat mereka, Pak. Seperti itu. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu untuk mengatasi masalah yang Ibu alami? Hmm, seperti yang tadi saya sudah ceritakan, Pak, ada salah satu rekan sejawat saya ya, yang menurut siswa itu dalam melakukan pembelajarannya lebih menarik gitu. Jadi menurut saya harus banyak belajar ke beliau karena beliau itu memang sekarang sedang melaksanakan PPG, di mana PPG sekarang itu banyak mempelajari hal-hal yang baru, kemudian banyak media-media yang menarik untuk membuat semangat belajar siswa seperti dalam aplikasi Wordwall. Waktu itu saya sempat mengadakan kuis dari Wordwall berbasis labirin, itu siswa sangat semangat Pak dalam belajarnya. Ada ketertarikan dari diri siswa tersebut. Kemudian dalam ulangan, biasanya saya menggunakan Google Form, saya mencoba menggunakan Quizzes, karena mereka lebih tertantang ternyata ketika menggunakan aplikasi Quizzes. Seperti itu Pak. Oh, mantap sekali Bu. Nah, kira-kira nih dari tadi yang Ibu sampaikan nih, kapan nih akan Ibu lakukan?
Insya Allah secepatnya Pak. Senin kan sudah mulai berangkat, insya Allah mulai saya terapkan proses pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Iya, iya. Apakah ada prioritas khusus Bu yang harus dilakukan pada waktu dekat-dekat ini Bu? Paling saya mulai sekarang itu sudah mulai membuat RPP ya Pak ya. Membuat RPP dengan menggunakan metode, dengan menggunakan media yang membuat siswa tertarik. Kemudian saya juga akan mencari referensi alat peraga yang bisa digunakan supaya siswa itu tertarik. Seperti yang pernah saya lakukan sebelumnya, waktu praktek pembelajaran berdiferensiasi, saya menggunakan alat peraga yang sesuai minat mereka, seperti pada materi peluang, yaitu menggunakan alat peraga kartu reni, kemudian dadu, dan uang koin. Dari alat peraga yang nyata itu, siswa menjadi semangat dalam belajar, seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Baik Bu Rena. Nah, apakah yang bisa Ibu simpulkan nih dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Pak Nana, setelah kita ngobrol nih Pak Nana, jadi saya ada pencerahan lah apa yang harus saya lakukan sehingga siswa saya ini semangat dalam belajar. Ya intinya sih saya tidak hanya menggunakan metode ceramah saja, berarti saya nanti akan mencoba menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian saya juga akan mencoba menggunakan media-media yang menarik agar siswa saya semangat dalam belajar, seperti menggunakan aplikasi Wordwall, kemudian Quizzes, kemudian saya juga akan mencoba mencari alat peraga agar siswa itu bisa tertarik dalam mengikuti pembelajaran saya dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka. Oh iya, siap Bu. Mantap sekali nih. Semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan nanti bisa tercapai ya Bu ya. Bisa nanti semangat murid-murid Ibu dalam pembelajaran matematikanya tentunya membaik lah. Gitu ya Bu ya. Oke Ibu, mungkin untuk pembicaraan kita kali ini cukup ya Bu ya. Iya Bapak, terima kasih. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah ada tindak lanjut, Ibu boleh nanti kabari saya ya bagaimana perkembangannya. Oke, siap Bapak. Iya, Ibu silakan untuk kembali lagi ke kantornya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik, sesi coaching telah selesai. Luar biasa nih Pak Nana, Bu Rena ya. Ya, saya sudah mendengarkan proses coaching yang Pak Nana dan Bu Rena laksanakan sangat baik sekali nih ya menurut saya. Nah, dari praktek coaching tadi menurut Pak Nana apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Pak Nana lakukan nih? Kalau yang saya rasakan sih Pak ya, saya sudah berhasil memotivasi Bu Rena gitu untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya juga sudah menerapkan kompetensi coach, yaitu presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke Pak Nana, saya izin nih untuk menyampaikan catatan nih Pak Nana ya, hasil observasi coaching saya nih, hasil observasi saya nih. Maaf siap Pak Mul, siap. Pertama begini Pak Nana, Pak Nana sudah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching dengan alur tirta ya, menurut saya seperti itu Pak Nana. Kemudian yang kedua, Pak Nana sudah mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali ide gagasan dari Bu Rena. Nah selanjutnya, menurut Pak Nana nih, apakah hasil coaching tadi sudah sesuai dengan keinginan Pak Nana nih? Maksudnya apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Nana itu sendiri? Saya rasa sih sudah Pak ya, karena saya merasa saya sudah belajar lebih gitu Pak tentang pertanyaan berbobot sambil mendengarkan aktif saat coaching. Semoga nanti kedepannya mungkin saya bisa semakin meningkatkan kembalilah kemampuan saya Pak. Iya, baik Pak Nana, tetap semangat ya Pak Nana ya. Ya, siapa. Terima kasih, Pak Mul. Ya, sama-sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selesai.